Selamat datang kembali di Haris Cyber Law. Pada video kali ini akan kita bahas tentang pembidangan hukum, di mana ini adalah merupakan materi yang penting bagi mahasiswa hukum, di mana materi ini akan dipelajari dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Adapun video ini membahas tentang pembidangan hukum, di mana pembidangan ini sangat penting buat kita semua untuk mengetahui daripada pembidangan hukum itu dalam beberapa perbedaan-perbedaan, dan ini penting karena biasanya ini menjadi materi yang keluar pada saat final, terutama di semester awal atau semester 1. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pembidangan hukum menurut waktu berlaku. Menurut waktu berlaku itu ada dua yang menjadi hal penting pada saat kita membahas tentang hukum, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum itu adalah merupakan hukum yang berlaku pada saat ini. Jadi ada pada saat ini, berlaku pada saat ini. Berikut ini adalah merupakan contoh daripada ius constitutum. Selanjutnya adalah ius constituendum. Ius constituendum itu adalah merupakan undang-undang yang belum berlaku saat ini tapi akan berlaku pada masa yang akan datang. Contoh undang-undang atau KUHP nomor 1 tahun 2023 yang dimana dia belum berlaku sekarang ini tapi dia akan berlaku pada masa yang akan datang, yang disebut dengan ius constituendum, yang saat ini sementara dilakukan sosialisasi daripada undang-undang tersebut, terlepas daripada terjadinya sebuah kontroversi ataukah beberapa versi yang kemudian melihat daripada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Tapi memang seyogianya seperti itu, bahwa sosialisasi itu memang bertujuan untuk mendapatkan respon daripada masyarakat tentang undang-undang yang akan diberlakukan. Kemudian selanjutnya adalah pembidangan hukum berdasarkan tempat berlaku. Tempat berlaku itu ada beberapa. Yang pertama adalah nasional, internasional, agama, dan asing. Jadi nasional itu jelas di Indonesia, internasional itu berlaku dalam hukum seluruh dunia, yang biasa contohnya ini adalah tentang human rights, yang membahas tentang hak asasi manusia secara global. Meskipun sebenarnya negara kita juga telah membuat undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 99 misalnya, tentu dia tidak berseberangan dengan undang-undang secara internasional, tetapi translate-nya adalah translate sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam negara Indonesia. Kemudian ada hukum agama, tentu ada hukum yang berlaku dalam hal pernikahan. Misalnya pernikahan Islam itu diatur tentang bagaimana proses pernikahan itu, dan itu banyak menggunakan daripada hukum-hukum agama yang ada di agama Islam misalnya. Kemudian hukum asing, tentu hukum itu berlaku bagi negara lain. Misalnya ya hukum yang berlaku bagi masyarakat Inggris, masyarakat Belanda, ataukah Perancis, ataupun Amerika Serikat. Kemudian hukum itu berdasarkan sifatnya ada dua yang dimiliki dalam hukum, yakni yang pertama adalah bersifat mengatur. Jadi mengatur tentang lalu lintas, misalnya mengatur bahwa siapapun yang akan mengendarai motor, mobil, dan sebagainya itu harus memiliki surat izin mengemudi. Kemudian ada surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan itu adalah merupakan persyarat serta menggunakan helm atau untuk keamanan daripada pengendara itu sendiri bagi pengendara roda 2. Itu undang-undang telah mengaturnya. Di sisi lain, undang-undang juga bersifat memaksa. Memaksa itu misalnya orang yang memiliki usaha, memiliki perusahaan dan lain sebagainya, itu harus taat membayar pajak. Kalau dia tidak membayar pajak, maka negara bisa menghukum atau memberikan sanksi kepadanya. Jadi itu berdasarkan sifatnya, undang-undang itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk memaksa bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, dan memberikan sanksi. Memaksa, memiliki kewenangan memaksa untuk memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran daripada sebuah aturan atau undang-undang. Kemudian undang-undang berdasarkan isinya itu terbagi dua, ada publik, ada privat. Jadi publik itu seperti undang-undang pidana, undang-undang tata negara, tata usaha negara. Kemudian ada undang-undang privat yang bersifat perdata, misalnya perjanjian antara satu dengan orang lain, itu dia masuk dalam kategori
undang-undang yang bersifat privat. Kemudian berdasarkan bentuknya undang-undang itu terbagi dua, yakni dia tertulis dan tidak tertulis. Jadi tertulis dan tidak tertulis. Kalau dia tertulis berarti dia berhubungan dengan undang-undang yang bisa kita baca dengan nomor sekian-sekian, misalnya undang-undang KUHP, misalnya undang-undang Perdata, misalnya kitab undang-undang hukum acara pidana, misalnya itu dia tertulis. Kemudian ada undang-undang yang bersifat tidak tertulis, itu berhubungan dengan etika pada masyarakat, kemudian juga berhubungan dengan budaya pada daerah-daerah tertentu, dan negara kita mengakui bahwa sebenarnya budaya-budaya bagi setiap orang itu, pada setiap masyarakat itu adalah merupakan sebuah pertimbangan terutama bagi seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Kemudian berdasarkan sumbernya, undang-undang itu terdiri dari yang pertama adalah undang-undang, kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau adat atau budaya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kemudian ada traktat atau perjanjian bilateral atau multilateral yang terjadi pada beberapa negara, dua negara atau lebih dari dua negara, bilateral atau multilateral ketika melebihi daripada dua negara. Kemudian ada kebiasaan, tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada jurisprudence. Jurisprudence itu adalah merupakan sebuah keputusan hakim sebelumnya yang menjadi pertimbangan yang bisa dipergunakan untuk menjadi sumber pengetahuan mengenai hukum dan sumber-sumber keputusan yang bisa mempengaruhi daripada pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan hukum itu sendiri, jurisprudence. Kemudian ada doktrin. Doktrin itu adalah pendapat para ahli atau pakar seperti guru besar dan lain sebagainya, yang dimana pendapatnya itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah merupakan sumber pengetahuan hukum yang dimana kepakarannya itu dengan tingkat kepercayaannya itu yang tinggi, sehingga pendapatnya itu adalah mempengaruhi daripada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Oleh karena itu adalah merupakan pembidangan daripada hukum yang penting untuk kita ketahui dan menjadi dasar bagi kita yang menjadi mahasiswa ilmu hukum. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa untuk memberikan komentar pada kolom komentar, serta jangan lupa di like dan subscribe daripada channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.